Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Safitri dan teman saya Nabila Septiani. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang akan membawakan presentasi pertemuan 10 dengan tema potongan pembelian perusahaan dagang. Yang pertama adalah potongan pembelian. Menurut pakar akuntansi menjelaskan bahwasannya potongan pembelian ialah suatu pengurangan terhadap harga pokok persediaan. Nah, ada cara untuk menghitung potongan pembelian. Cara untuk mencatat potongan pembelian yang merupakan pengurangan atas harga pokok. Nah, ini sebagai berikut. Yang pertama, pembelian akan dicatat dengan harga neto. Yang kedua, pembelian dicatat dengan harga neto, termasuk yang dicatat dengan bruto maupun neto. Harga beli persentase potongan pembelian. Rumus potongan pembelian. Nah, selanjutnya ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha utamanya yaitu membeli barang dagangan dari supplier dan kemudian kita menjualnya lagi ke konsumen tanpa merubah wujud dan sifat barang dagangan tersebut. Ada juga ciri-ciri sebuah perusahaan dagang. Nah, ciri-cirinya itu terbagi ke dalam 4. Yang pertama, kegiatan operasional. Usaha perusahaan berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang kedua, pendapatan perusahaan didapatkan dari penjualan barang dagangan yang dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui laba atau rugi diperlukan adanya perhitungan harga pokok, penjualan atau HPP. Yang keempat, beban operasional pada perusahaan dagang terdiri dari beberapa penjualan dan beban administrasi umum. Juga jenis-jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, jenis-jenisnya ini tuh dibagi ke dalam 11 jenis. Yang pertama, transaksi pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang adalah kegiatan membeli suatu produk dari sebuah toko, perusahaan maupun perorangan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi 2, yaitu transaksi dengan cara tunai maupun dengan cara kredit. 2. Transaksi retur pembelian atau pengurangan harga. Apabila barang pesanan perusahaan ada yang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan perusahaan, maka perusahaan akan mengembalikan atau meretur kembali barang yang rusak atau tidak sesuai tersebut kepada pihak penjual. Nah, jenis transaksi ini jika dilakukan dengan kredit, maka akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit atau retur pembelian dan pengurangan atau potongan harga serta mendebit akun utang dagang. Namun, bila transaksi ini dilakukan dengan tunai, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga serta mendebit akun kas. Ketiga, transaksi potongan pembelian. Transaksi potongan pembelian merupakan potongan yang didapatkan oleh pembeli karena telah melunasi hutang dengan tepat waktu yang lebih cepat dari waktu sebenarnya dan melakukan pembayaran secara tunai atau dapat dikatakan secara cash diskon. Transaksi potongan pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan potongan pembelian serta mendebit akun utang dagang. Yang keempat, transaksi beban angkut pembelian. Transaksi beban angkut pembelian merupakan biaya beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli saat pelunasan pembayaran yang dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian. Transaksi beban angkut pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban pembelian. Yang kelima, transaksi penjualan barang dagang. Perusahaan penjualan barang dagang kepada konsumen yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan secara tunai akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun kas. Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan dalam jurnalnya
adalah dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun piutang dagang. Yang keenam, transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Dalam jenis transaksi ini, perusahaan harus mengambil kembali barang dagangan yang telah dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan barang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bila penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan akan dibuat dengan mengkredit piutang dagang dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketujuh, transaksi potongan penjualan. Di dalam transaksi potongan penjualan, perusahaan atau pihak penjual akan memberikan potongan penjualan kepada pihak pembeli yang telah melunasi piutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Transaksi potongan penjualan dicatat dengan mengkredit akun kas serta mendebit akun kas dan potongan penjualan. Yang kedelapan, transaksi beban angkut penjualan. Transaksi beban angkut penjualan merupakan beban biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual saat mengirimkan barang dagangan. Pencatatan dalam jurnal pada transaksi ini membutuhkan adanya bukti penerimaan kas atau bukti kwitansi. Yang kesembilan, transaksi persediaan barang dagangan. Sisa barang dagangan yang belum terjual habis oleh perusahaan akan dihitung jumlahnya dan kemudian dicatat dalam akun persediaan barang dagangan. Yang ke-10, transaksi pembayaran utang. Perusahaan atau pihak pembeli wajib melunasi utang kepada pihak penjual atas pesanan pembelian barang dagang yang pembayaran dilakukan secara kredit. Yang ke-11, transaksi penerimaan piutang. Perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli. Contoh soalnya yaitu telah dibeli barang dagangan pada tanggal 4 November 2018 dengan harga faktur sebesar Rp600.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Selain itu, perusahaan juga membayar utang pada tanggal 13 November 2018, maka didapat potongan pembelian sebesar 2%. Jawabannya, pembelian dicatat dengan harga bruto. Nah, di sini kita membuat kolom jurnal dulu. Di kolom jurnal ada tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Untuk di tanggal, di contoh tadi ada tanggal 4 November 2018. Untuk di keterangannya, kita tulis pembelian atau persediaan barang, terus ada juga utang atau mencatat pembelian utang dagang. Nah, untuk pembelian itu kita masukkan di debit dengan harga Rp600.000. Untuk di utang kita masukkannya ke kredit Rp600.000. Nah, ada juga tanggal 13 November 2018. Untuk di keterangannya ada utang, potongan pembelian, ada juga kas atau pencatatan pelunasan utang. Nah, untuk utang kita masukkan di debit dengan harga Rp600.000. Untuk potongan pembelian kita masukkan di kredit dengan harga Rp12.000. Serta untuk kas kita masukkannya di kredit dengan harga Rp588.000. Potongan tidak akan berlaku apabila ternyata perusahaan membayar utang lewat tanggal 13 November 2018 dan pembayaran tetap seharga Rp600.000. Di sini kita membuat pencatatan jurnalnya. Nah, di pencatatan jurnal itu ada keterangan, debit, dan juga kredit. Nah, untuk di keterangannya ada utang, kas. Untuk utang kita masukkan di debit dengan harga Rp600.000. Untuk kas kita masukkan di kredit dengan harga Rp600.000. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.